Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini saya akan membahas pertemuan ke-10 untuk mata kuliah akuntansi keuangan syariah dengan tema akuntansi asuransi syariah. Oke ya. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau sebelumnya kita membahas terkait akad-akad gitu kan. Nah, saat ini adalah terkait dengan akuntansi yang ada pada akuntansi pada perusahaan gitu ya, pada perusahaan asuransi syariah. Jadi nanti akuntansi itu akan terkait dengan apa akad yang mendasari asuransi syariah, kemudian ada juga penjurnalannya, kemudian juga terkait dengan apa itu laporan keuangannya bagaimana gitu ya, dan kemudian prinsip-prinsip yang mendasari dari asuransi syariah itu sendiri. Jadi itu adalah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, let's start it. Nah, apa itu asuransi syariah? Jadi asuransi syariah itu adalah sebuah perusahaan gitu ya, sebuah perusahaan yang tentu saja sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Nah, pada asuransi syariah itu sendiri ada pihak yang kita sebut sebagai peserta asuransi. Jadi di sini adalah para peserta asuransi, di mana peserta asuransi itu, nah dia akan saling tolong menolong gitu kan. Nah, dia akan saling tolong menolong. Nah, saling tolong menolong dan kemudian dia menderma gitu ya, mendonasikan dananya, menderma atau mendonasikan gitu ya, melakukan donasi atas apa yang dia bayarkan kepada pihak perusahaan asuransi syariah. Ya, I think. Oke. Nah di sini sistem yang pesertanya adalah mendonasikan. Jadi di sini adalah mendonasikan, kemudian di sini adalah mentabarukan, gitu kan ya. Jadi donasi itu dalam menolong atau menderma atau mendonasikan ini. Nah di sini dalam prinsip-prinsip Islam itu kita sebut sebagai aktivitas tabaruk. Nah, jadi aktivitasnya itu kita sebut sebagai aktivitas tabaruk gitu ya. Jadi tabaruk itu adalah aktivitas di mana peserta asuransi syariah itu akan mendermakan gitu ya, mendermakan kontribusi yang dibayarkan kepada pihak asuransi syariah. Dan itu yang sangat membedakan dengan asuransi konvensional. Kalau asuransi konvensional itu peserta itu kita sebut sebagai tertanggung gitu ya, sedangkan perusahaan asuransi itu kita sebut sebagai penanggung. Nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, di mana donasi itu gitu ya, perbedaan yang sangat mendasar yang kedua adalah bahwa donasi itu di sini ya, donasi itu adalah milik peserta, bukan milik perusahaan. Sedangkan di dalam asuransi konvensional gitu ya, dalam asuransi konvensional itu premi yang dibayarkan oleh para peserta itu menjadi hak penuh dari perusahaan. Jadi premi itu menjadi pendapatan bagi perusahaan asuransi konvensional, dan klaim itu menjadi beban bagi perusahaan asuransi konvensional. It's very different dengan asuransi syariah, di mana kontribusi yang dibayarkan oleh pihak peserta itu masih tetap menjadi milik peserta asuransi syariah, karena di sini prinsipnya adalah saling tolong menolong antar para peserta asuransi syariah. Oke, tadi kita bicara sedikit terkait dana tabaruk gitu ya. Jadi dana tabaruk itu sebenarnya akad niatnya itu adalah derma atau tolong menolong, atau dia akan bersukarela menolong sesama, atau bahasanya kita juga bisa sebut dengan kalimat ta'awun gitu ya. Nah,
Nah, dana donasi itu akan dikumpulkan gitu ya, akan dikumpulkan, dipuling menjadi satu, menjadi kumpulan dari dana tabaruk. Nah, kumpulan dari dana tabaruk inilah yang nanti akan dipergunakan sebagai pembayaran klaim. Jadi dana tabaruk itu nantinya itu akan dipakai untuk membayar klaim bagi peserta yang dia sedang tertimpa musibah. Nah, kemudian sisanya jika ada gitu ya, dia akan diinvestasikan. Nah, kemudian pembayaran klaim itu nanti dana tabaruk itu sendiri jumlahnya itu akan berfluktuasi ya. Jadi bisa aja dana tabaruk itu berpositif gitu ya. Kalau positif itu maka itu kita sebut sebagai surplus. Sedangkan apabila dia aktivitasnya adalah negatif dana tabaruk itu, maka kita sebut sebagai defisit gitu kan. Nah, sekali lagi, kapan dia akan terjadi surplus? Kapan akan terjadi surplus? Yaitu ketika dana tabaruk itu nilainya akan lebih besar daripada dana klaim. Oke. Nah, sedangkan akan menjadi defisit, akan terjadi defisit gitu ya, apabila dana tabaruknya lebih kecil daripada dana klaim. Nah, itu adalah keistimewaan daripada dana tabaruk. Jadi dana tabaruk itu sendiri adalah dari kontribusi yang dibayarkan, jadi kontribusi yang dibayarkan oleh pihak peserta, itu pihak peserta akan secara sukarela menyisihkan dana tersebut untuk aktivitas saling tolong menolong atau ta'awun kepada peserta asuransi syariah lainnya. Nah, setelah itu dana tabaruk itu kemudian akan dikumpulkan menjadi satu, di polling gitu ya. Nah, dana tabaruk itu setelah ada polling maka dia akan dipergunakan ketika ada peserta yang tertimpa musibah itu menjadi klaim dan kemudian sebagian lainnya apabila ada terjadi surplus maka akan diinvestasikan kepada sektor-sektor yang tentu saja akan memberikan bagi hasil yang sangat besar gitu kan, atau relatif besar lah. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan gitu ya bahwa prinsip dasar daripada asuransi syariah itu sendiri adalah ta'awuni. Ta'awuni itu adalah saling tolong menolong. Nah, sedangkan takafuli itu adalah saling melindungi. Jadi kalau ta'awun itu adalah saling tolong menolong, sedangkan ta'awuni adalah dia saling melindungi. Gitu ya. Nah, mengapa? Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa apabila ketika salah satu badan kita itu sedang sakit gitu ya, misalnya kita sedang dicubit yang berarti tangan kita kan, tetapi seluruh daripada badan kita itu merasakan sakit atas cubitan itu. Nah, sama seharusnya. Jadi ketika ada salah satu dari umat Islam yang sedang tertimpa musibah, maka kita sebagai umat Islam lainnya itu juga harus care, juga harus saling menolong agar musibah atau perasaan yang tidak enak itu akan sedikit terobati. Jadi seperti itulah. Itu adalah prinsipnya bahwa setiap muslim itu harus saling tolong menolong. Nah, di sini adalah konsep dasar dari asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, asuransi konvensional itu sendiri gitu ya, tentu saja sangat berbeda. Tadi sudah dijelaskan bahwa perbedaan yang mendasar, yang pertama itu kita sebut bahwa dalam aktivitas asuransi syariah itu akan terjadi jual beli resiko. Mengapa? Karena tertanggung ini dia akan mengalihkan resiko atau kita sebut sebagai transfer of risk. Mengalihkan resiko, transfer of risk kepada pihak perusahaan. Melalui apa? Melalui premi yang dibayarkan.
Oleh karena itu, maka premi yang dibayarkan ini akan, karena dia prinsipnya adalah jual beli, maka premi yang dibayarkan itu akan menjadi pendapatan bagi pihak perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian belinya gimana gitu ya, itu penjualan. Nah, sedangkan pembeliannya adalah ketika nasabah itu akan melakukan klaim gitu ya. Nah, maka klaim itu akan menjadi beban bagi perusahaan. Nah, ini jadi pendapatannya adalah berasal dari premi, sedangkan bebannya adalah menjadi klaim. Jadi beban itu adalah klaim yang dibayarkan kepada para tertanggung atau orang yang mengikuti asuransi konvensional. Seperti itu. Nah, akan berbeda sekali dengan perusahaan asuransi syariah, karena di sini dalam perusahaan asuransi syariah itu prinsip dasarnya adalah sharing of risk. Nah, sharing of risk itu yang kita sebut sebagai dia saling menanggung resiko. Berbagi resiko gitu ya. Jadi tadi kan saling tolong menolong. Otomatis kalau saling tolong menolong itu adalah saling melakukan pembagian resiko. Jadi ketika kita sedang tidak tertimpa musibah, ada salah satu teman kita yang sedang tertimpa musibah, nah maka itu kita saling menanggung. Akhirnya kita sebut sebagai sharing of risk. Nah, yang kedua, maka di sini yang menjadi sangat penting juga adalah kita sebagai perusahaan asuransi syariah di sini hanya bertugas melakukan pengelolaan atas dana-dana yang dibayarkan oleh peserta, adalah dana kontribusi. Di sini akhirnya kita mendapatkan ujroh atau merupakan wakalah, aktivitas wakalah gitu ya, mewakilkan, jadi wakalah bil ujroh. Nah, kemudian dari kumpulan dana tabaruk ini yang dilakukan investasi, maka kita ada proses yang kita sebut sebagai bagi hasil. Itu akad yang kita hadapi adalah akad mudharabah. Nah, itulah yang kita sebut sebagai aktivitas asuransi syariah. Jadi asuransi konven itu adalah jual beli resiko, sedangkan asuransi syariah itu adalah transfer of risk. Adalah sharing of risk untuk asuransi syariah. Oke, selanjutnya, nah di sini inilah yang juga akan nampak. Tadi kalau kita bilang adalah jual beli resiko, maka di situ tidak akan ada pemisahan dana. Karena dana itu semuanya adalah milik perusahaan. Adalah milik perusahaan. Nah, oleh karena itu maka dia di sini adalah para pemegang saham. Nah, kemudian pemegang polis gitu ya. Nah, ini adalah perusahaan asuransi yang mana nanti pendapatannya itu adalah premi, sedangkan bebannya itu kita sebut sebagai klaim. Jadi apabila pendapatan itu lebih besar daripada beban, maka perusahaan asuransi itu akan mengalami laba, sedangkan apabila pendapatannya itu lebih kecil daripada beban, maka perusahaan asuransi syariah konvensional itu akan menderita kerugian. Nah, itu. Jadi sehingga dengan demikian akan ada hubungan antara pendapatan meningkat atau di sini preminya tinggi ketika dia klaimnya rendah gitu ya. Ya kan? Maka di situ maka akan labanya akan bertambah. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait perbandingan asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Nah, tadi dijelaskan bahwa dalam asuransi konvensional itu tidak ada perbedaan dari dana milik peserta maupun dana milik perusahaan, karena semua dana yang masuk adalah milik perusahaan. Berbeda dengan asuransi syariah. Di sini asuransi syariah itu akan melakukan pembedaan antara dana milik peserta. Jadi di sini peserta akan memberikan kontribusi atau membayarkan kontribusi. Nah, ini
di mana kontribusi itu nanti akan dikelola menjadi satu. Di sini kita sebut sebagai program asuransi gitu ya. Nah, maka di situ aktivitas kinerja bagaimana pengelolaannya, apakah dia dalam melakukan investasi itu akan mengalami keuntungan kah gitu ya. Maka dia berkinerja tinggi gitu ya. Nah, maka dengan demikian di situ ada yang kita sebut sebagai ekuitas pemegang saham dan ekuitas pemegang polis. Nah, dengan demikian bisa kita ketahui bahwa yang atas adalah dana milik perusahaan, sedangkan yang di bawah kita sebut sebagai dana milik peserta. Seperti itu. Sehingga dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan asuransi syariah itu ada pemisahan antara dana milik peserta dengan dana milik perusahaan. Seperti itu. Sehingga dengan demikian maka kita harus membuat dua tipe laporan keuangan. Nanti laporan surplus dan defisit dana tabaruk itu adalah mengakomodasi dana-dana dari peserta, sedangkan laporan-laporan keuangan lainnya itu adalah laporan yang mengakomodasi dana dari milik perusahaan. Nah, akad dalam asuransi syariah itu adalah akad tabaruk gitu ya. Jadi akad tabaruk ini adalah akad derma tadi gitu kan. Nah, oleh karena itu di sini tabaruk itu adalah hubungan antara peserta dengan peserta, berarti kan karena saling tolong menolong itu gitu ya, peserta saling tolong menolong gitu kan. Nah, itu maka berakad tabaruk. Nah, apa yang diberikan klaim, jadi klaim yang diberikan oleh peserta yang tertimpa musibah, aktivitas klaimnya itu, maka akad yang mendasari adalah hibah. Mengapa hibah? Karena peserta yang ikut dalam asuransi syariah ini dia sudah ikhlas, dia sudah bersedekah, dia sudah berderma, dia secara sukarela akan membantu peserta lainnya yang tertimpa musibah. Nah, dia juga akan berharap yang sama ketika peserta kita adalah tertimpa musibah, maka kita akan ditolong oleh peserta lainnya. Oleh karena kita saling berderma, saling bersukarela, saling bersedekah, maka akadnya ketika pembayaran klaim adalah berakad hibah. Nah, sedangkan apa yang akan dikelola oleh perusahaan, yaitu antar peserta dengan perusahaan, adalah berakad tijari. Karena berakad tijari, maka akan ada dua akad yang kita sebut wakalah bil ujro, dan kemudian yang kedua adalah kita sebut sebagai akad mudarobah. Nah, akad wakalah bil ujro itu akan timbul adalah ketika pembayaran kontribusi itu akan langsung kita ambil sebagai bagian pengelola atau ujro, sedangkan akad mudarobah itu berasal dari aktivitas investasi dana tabaruk dan investasi dari dana tabungan peserta dengan akad mudarobah itu sendiri. Nah, sebelum kita mengetahui bahwa akad-akad asuransi, maka kita harus tahu dulu ada berapa sih tipe daripada asuransi itu sendiri. Nah, tipe dari asuransi sendiri itu ada yang kita sebut sebagai general insurance. General insurance itu atau yang kita bahasa Indonesia kan adalah asuransi umum. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai life insurance atau asuransi jiwa, dan kemudian yang kita sebut sebagai reasuransi. Nah, dalam general insurance itu atau asuransi umum itu biasanya adalah yang kita lindungi, yang kita lakukan perlindungan itu adalah benda. Seperti mobil, ada total loss only, atau misalnya baret-baret atau hilang seperti itu ya. Kemudian rumah asuransi kebakaran, kemudian misalnya pesawat terbang asuransi jatuh gitu ya, atau kecelakaan, kemudian kapal laut adalah asuransi tenggelam gitu ya. Sehingga asuransi itu yang melindungi benda itu kita sebut sebagai tipe asuransinya adalah general insurance.
Nah, sedangkan asuransi jiwa adalah asuransi yang seperti dana pensiun, kemudian kesehatan, kemudian asuransi kematian gitu ya, asuransi pendidikan, atau yang dilindungi adalah jiwa dari peserta asuransi. Nah, kemudian kalau reasuransi adalah ketika perusahaan itu tidak bisa menanggung resiko, maka biasanya dia akan sharing of risk dengan perusahaan-perusahaan yang dengan tipikal reasuransi, atau perusahaan yang dia siap menerima konsekuensi yang jauh lebih besar. Nah, itu adalah perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi tidak boleh menjadi perusahaan asuransi, demikian pula dengan perusahaan asuransi tidak boleh menjadi perusahaan reasuransi. Nah, di sini biasanya untuk aktivitas-aktivitas general insurance gitu ya. General insurance itu sifatnya adalah jangka pendek. Misalnya ketika kita asuransi kebakaran, dia jangkanya adalah kurang dari 1 tahun. Misalnya asuransi tenggelamnya kapal laut. Nah, itu adalah seperti perjalanan kapal laut itu kemana, misalnya Surabaya ke Jakarta, atau misalnya Surabaya dia ke Kuala Lumpur atau apa gitu ya. Demikian juga dengan asuransi jatuhnya pesawat terbang atau apapun gitu kan. Nah, dengan demikian itu kita sebut sebagai akad asuransi syariah dengan tipe jangka pendek. Gitu ya. Proteksi yang diberi adalah periodenya kurang dari less than 12 months. Nah, sedangkan apabila asuransinya jiwa itu otomatis biasanya sampai dia meninggal kita nggak tahu umur berapa, bisa 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bahkan 15 tahun yang akan datang dia masih tercover. Asuransi kesehatan pun demikian. Nah, oleh karena itu kita sebut sebagai asuransi dalam jangka panjang gitu ya, more than 12 months. Nah, sedangkan reasuransi dia bisa menjadi jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, nah ini tadi sudah banyak disinggung bahwa kontribusi itu akan dibayarkan oleh peserta asuransi syariah itu dengan tiga tipe, yaitu yang pertama adalah dia membayar bagian ujroh kepada perusahaan, kemudian dia membayarnya itu untuk perlindungan inilah yang biasanya dibayarkan dengan dana tabaruk. Nah, kemudian pembayaran ketiga yaitu untuk aktivitas investasi atau tabungan. Nah, itulah. Jadi sedangkan yang kontribusi itu yang dibayarkan oleh peserta, jadi di sini peserta itu akan membayarkan kontribusi, di mana kontribusi itu akan dibayarkan ke 3 aktivitas, yaitu ujroh perusahaan, perlindungan dana tabaruk, dan kemudian aktivitas investasi atau tabungan. Nah, ujroh kepada perusahaan ini adalah milik perusahaan, sedangkan 2 perlindungan dan dana tabaruk ini adalah milik peserta, atau kita sebut sebagai dana peserta. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana terjadi surplus atau defisit underwriting dana tabaruk. Ketika dana tabaruk lebih tinggi daripada klaim, maka dia akan terjadi surplus underwriting dana tabaruk. Ketika dia lebih rendah daripada dana tabaruk kurang dari dana klaim, nilainya lebih kecil gitu ya, maka dia akan terjadi defisit underwriting dana tabaruk gitu. Nah, kemudian ini sudah. Nah, komponen-komponen dalam laporan keuangan, sebenarnya dalam laporan keuangan tadi dijelaskan karena ada pemisahan fungsi gitu ya, pemisahan fungsi antara dana peserta dan dana perusahaan, maka di sini ada laporan keuangan yang harus dibuat secara lebih rigid. Nah, yang lainnya sebenarnya hampir sama, yaitu laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, sumber dan penggunaan dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Jadi ketujuh laporan keuangan itu adalah membahas terkait dana peserta. Sedangkan yang khusus membahas terkait yang 7 laporan keuangan adalah membahas dana perusahaan, sedangkan laporan surplus defisit dana tabaruk itu adalah membahas dana peserta. Nah itu. Jadi kalian bisa akan mengetahui, kalau kalian ingin mengetahui berapa sih jumlah dana peserta yang ada pada perusahaan asuransi syariah, maka lihatlah laporan surplus dan defisit dana tabaruk.
Tapi kalau kalian ingin melihat dana perusahaan berapa, ya lihatlah pada ketujuh laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan asuransi syariah. Gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang dia sangat spesifik yang kita sebut sebagai laporan perubahan dana investasi terikat. Ini dia adalah bagi yang berakad mudharabah mutlaqah gitu ya, atau ketika ada seorang investor dia berkeinginan untuk menginvestasikan dana pada sektor-sektor yang sangat spesifik. Dan kemudian yang kedua yaitu laporan rekonsiliasi bagi hasil, di mana ini akan karena ketika kita membagikan bagi hasil itu harus berprinsip yaitu cash basis. Sedangkan aktivitas keseluruhannya itu berprinsip jadi aktivitas operasional perusahaan asuransi syariah itu berprinsip accrual basis. Oleh karena itu harus disinkronkan agar mendapatkan nilai bagi hasil yang tidak zolim atau yang benar-benar memang hak daripada para peserta ataupun para perusahaan. Nah, itu kita harus membuat yang kita sebut sebagai laporan rekonsiliasi bagi hasil. Nah, di sini adalah bagaimana alur ketika kita harus membuat laporan keuangan daripada perusahaan asuransi syariah. Maka seperti yang sebelum-sebelumnya, buat dulu yaitu ini first step. First step-nya adalah membuat laporan laba rugi komprehensif. Nah, setelah laporan laba rugi komprehensif itu kita buat gitu ya, maka di situ akan timbul laporan perubahan ekuitas, di mana nilai laba itu akan menjadi penambah daripada modal. Jadi kalau laba akan menambah modal, sedangkan kalau dia mengalami kerugian akan mengurangi modal. Nah, kemudian setelah itu nilai modal itu akan menjadi nilai yang ada di dalam laporan posisi keuangan, dan kemudian kita bisa membuat laporan arus kas, di mana laporan arus kas itu nanti kasnya itu akan menjadi nilai yang ada pada aset. Nah, ini yang membedakan. Ini adalah dana milik peserta. Dana milik peserta itu kita harus membuat sendiri, yaitu laporan surplus dan defisit dana tabaruk, dan letakkan nilai akhir dari ketika terjadi surplus dana tabaruk, maka dia akan menjadi bagian dalam dana peserta. Nah, oleh karena itu, maka persamaan itu akan menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah dana peserta ditambah dengan ekuitas. Nah, itu adalah bagaimana kalian harus membuat atau nantinya bisa membuat keseluruhan dari laporan keuangan perusahaan asuransi syariah. Maka mulai dahulu membuat dari laporan laba rugi komprehensif, kemudian akan membuat laporan perubahan ekuitas, yaitu di sini kalau laba itu akan menambah modal, sedangkan kalau rugi akan mengurangi modal. Dan kemudian kalian bisa buat laporan arus kas, dan nilai kas akhir itu menjadi bagian dari nilai aset kas dan setara kas. Kemudian sedangkan nilai akhir dari modal itu akan menjadi bagian dari sisi ekuitas. Nah, kemudian kalian buat laporan dana peserta gitu ya, dan itu akan menjadi nilai akhirnya akan menjadi bagian dari nilai dari dana peserta. Nah, kemudian yang kalian buat apalagi gitu ya. Oke, di sini adalah akun-akun yang ada. Ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini ada kas dan setara kas. Kemudian piutang kontribusi adalah nilai tagihan kita kepada peserta yang belum melakukan pembayaran kontribusi, maka itu menjadi piutang kontribusi. Kemudian piutang reasuransi, kita memiliki tagihan kepada pihak reasuransi yang belum membayar gitu ya, ini bagi perusahaan reasuransi. Nah, kemudian perusahaan asuransi itu untuk dia bisa mengembangkan dana dari peserta itu, maka dia harus pandai-pandai menyalurkan dananya kepada sektor-sektor yang sangat profitable. Misalnya contohnya reksadana,
saham, kemudian dia bisa membeli properti, kemudian dia membeli emas dan lain sebagainya. Nah, maka ketika dia menyalurkan kepada aktivitas yang jual beli, maka ini akan timbul piutang murabaha. Nah, tapi ketika dia melakukan aktivitas yaitu partnership, maka dia akan keluar pada aktivitas pembiayaan mudharabah. Nah, ini bisa dilihat ya, investasi pada surat berharga ini biasanya yang paling besar nilainya ini besar. Nah, kemudian investasi pada entitas asosiasi atau joint venture bisa juga, kemudian properti, jadi sudah dijelaskan, bisa asuransi itu biasanya melakukan investasi di sektor-sektor yang tadi saya katakan adalah profitable. Jadi dia bisa beli emas, dia bisa beli tanah atau rumah atau properti, dia bisa beli surat berharga, saham gitu ya. Dia bisa deposito, dia juga bisa misalnya reksadana gitu ya. Nah, itu semua investasi-investasi yang dilakukan oleh pihak asuransi syariah akan tertuang di dalam laporan posisi keuangan. Nah, kemudian kewajibannya di sini utang klaim, yaitu pembayaran klaim yang belum dibayarkan oleh pihak asuransi, kemudian penyisian klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, utang reasuransi, ujrol dibayar di muka dan lain sebagainya. Nah, ini di sini yang tadi sudah diletakkan ya, berarti dia memiliki dana peserta sendiri. Ini angkanya atau saldonya itu berasal dari laporan surplus dan defisit dana tabaruk. Oke, yang lainnya sama akunnya. Nah, kemudian ini ya bisa kalian lihat, ini adalah laporan dana peserta. Ini adalah laporan dana peserta. Nah, laporan dana peserta di sini yang bisa kalian lihat bahwa pendapatan kontribusi bukan menjadi pendapatan bagi perusahaan. Yang menjadi pendapatan bagi perusahaan itu hanya bagian dari pengelolaan atas kontribusi. Jadi angka yang ini adalah pendapatan bagi perusahaan asuransi syariah. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah beban-beban asuransi syariah, pembayaran klaim, pembayaran bagian reasuransi, penyisian dan lain sebagainya, sehingga di sini akan nampak surplus dan defisit dana tabaruk. Nah, kemudian inilah pengelola ini. Jadi kalau terjadi surplus dana tabaruk, dia akan diberikan kepada 3 pihak. Yang pertama adalah kepada peserta. Nah, ini individual itu adalah peserta. Kemudian diberikan kepada perusahaan, itu menjadi bagian entitas ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjadi cadangan atau nilai dana tabaruk untuk tahun berikutnya. Nah, itu adalah penggunaan dari surplus dana tabaruk. Jadi apabila perusahaan itu terjadi surplus dana tabaruk, maka dia akan diberikan kepada peserta, kepada perusahaan, dan dijadikan sebagai cadangan dana tabaruk untuk periode selanjutnya. Nah, ini beban dan pendapatan lain-lain dan beban investasi. Nah, sehingga pada akhirnya akan muncul saldo awal atau saldo akhir dana tabaruk. Nah, ini kalian bisa lihat ya, kalian baca tadi yang pertama ini adalah pendapatan yang berasal dari kontribusi. Nah, ini pendapatan yang tadi dengan aktivitas mudharabah atau bagi hasil, gitu ya. Sedangkan kontribusi ini akadnya adalah wakalah, sehingga mendapatkannya adalah ujroh. Seperti itu. Dan kemudian pembagian dari surplus underwriting dana tabaruk tadi. Yang mana dana tabaruk kalau terjadi surplus akan dibagi menjadi 3 seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, sedangkan beban-bebannya sama, jadi beban-beban yang sama seperti beban-beban pada perusahaan pada umumnya, yaitu beban gaji, beban umum, listrik, telepon, air, transportasi dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga sama juga dia akan ketika pendapatan lebih tinggi daripada beban, maka akan terjadi laba, dan ketika pendapatan itu adalah kurang dari beban,
maka dia akan menjadi rugi. Nah, kemudian selanjutnya di sini dana zakat sudah sama dengan ketika kita membuat laporan keuangan dana zakat di sektor-sektor lain, perbankan mungkin atau apapun ya. Yang jelas di sini bahwa ini tidak diberikan lagi kepada 8 asnaf, gitu ya. Tidak diberikan kepada 8 asnaf sesuai dengan undang-undang zakat yang baru. Dia hanya boleh disalurkan kepada las dengan legalitas yang jelas. Atau las atau bas yang memiliki badan hukum yang jelas dengan legal dari negara Republik Indonesia tercinta. Nah, kemudian selanjutnya dana kebajikan di sini diperuntukkan untuk aktivitas-aktivitas umum, misalnya sumbangan 17 Agustus, atau misalnya sebagai aktivitas pelindungan COVID-19 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, ini adalah laporan perubahan dana investasi terikat dan ini adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Oke, sampai di sini dahulu untuk bab pertama gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk bab kedua karena kita akan masuk bagaimana melakukan penjurnalan dan akun-akun pada akuntansi asuransi syariah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.